البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Hampir selesai ya kitabul haid ini. Banyak yang harus dikerjakan. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullahu taala. Mana kita? Oh ya, setelah. Ayo. Masuk ke bab yang baru. Al-babus sabi' wal ishrun. Bab yang ke-27, babul mar'ati tahidu ba'dal ifadah. Wanita yang mengalami haid setelah tawaf ifadah, yaitu belum sempat tawaf wada. Bagaimana ini? Ini yang dimaksudkan. Sebagaimana dijelaskan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar, Imam Bukhari ingin membahas walaupun sekedar isyarat. Apakah wanita yang haid setelah tawaf ifadah, padahal ini haji, ya namanya haji ada tawaf ifadah, dan belum sempat untuk tawaf wada, apakah kemudian dia boleh untuk langsung pulang bersama orang-orang yang pulang, ataukah wajib menunggu sampai haidnya selesai kemudian tawaf tawaf wada? Kemudian kalaupun dia boleh untuk segera pulang bersama rombongan tanpa menunggu haid selesai, apakah wajib membayar dam ataukah tidak? Itulah yang dibahas. Baik. Nah, sekarang kita baca hadisnya, satu hadisnya ini. Al-hadisus samin wal ishrun ba'da salasimi'ah 328. Haddatsana Abdullah bin Yusuf qala akhbarana Malik an Abdullah bin Abi Bakar ibni Muhammad ibni Amr ibni Hazm an Abi an Amrata binti Abdurrahman an Aisyah zaujin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis Aisyah annaha qalat li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dia berkata kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, inna Sofiyata binta Huyai qad hadat. Wahai Rasulullah, sesungguhnya Sofiyah bintu Huyai telah haid. Padahal haji belum selesai. Belum selesai dalam artian belum mencapai tawaf wada. Qala Rasulullah SAW, la'allaha tahbisuna. Boleh jadi dia akan menahan kita, yaitu harus menunggu sampai haid selesai kemudian dia tawaf ifadah dan seterusnya. Kemudian Rasulullah bertanya, alam takun tawafat ma'akun, bukankah dia telah tawaf bersama kalian, yaitu tawaf ifadah? Yang penting apa? Sudah sampai ke Musdalifah, kemudian ke Mina, kemudian tawaf dan semacamnya, yaitu tawaf ifadah. Faqalu bala, mereka mengatakan tentu sudah memang. Faqal fakhruji, maka keluarlah engkau, yaitu boleh untuk langsung pulang, tidak perlu menunggu tawaf wada untuk wanita yang mengalami haid tadi itu. Adapun yang tidak haid ya wajib tawaf wada. Baik, karena Rasulullah mengatakan apa? Ij'alu akhira ahdikum bil bait. Jadikan akhir dari masa manasik haji kalian adalah di Baitullah, yaitu tawaf. Dikatakan tawaf wada itu. Cuma untuk wanita yang ada udzur seperti ini, dia boleh untuk tidak perlu tawaf wada, dan tidak perlu orang-orang susah payah menunggu sampai dia selesai dari haid kemudian tawaf wada, tidak perlu. Yang penting yang lain-lain sudah selesai dari tawaf wada orang yang lain. Dan yang wanita yang haid ini paling tidak sudah melakukan tawaf ifadah, maka itu sudah cukup. Ada udzur seperti ini tidak apa-apa. Di sini Imam Bukhari meriwayatkan dari Abdullah bin Yusuf, beliau Abu Muhammad Abdullah bin Yusuf At-Tinisi Al-Misri. Siqah min asbatin nas fi Muwatta'i Malik. Nah, kemudian memang di sini meriwayatkan dari Imam Malik, Imam Darul Hijrah Abu Abdullah Malik bin Anas bin Malik Al-Asbuhi Al-Yamani Summal Madani. Kemudian an Abdullah bin Abi Bakar bin Muhammad bin Amr bin Hazm. Panjang ya. Beliau Abu Muhammad. Dari kalangan tabi'in. Meriwayatkan dari ayahnya, juga meriwayatkan dari sahabat. Ini tabi'in. Kasirul hadis. An Abi, dari ayahnya. Ayahnya juga dari kalangan tabi'in.
Beliau adalah Abu Muhammad juga. Ada yang mengatakan kunyahnya adalah Abu Bakar. Jadi Abu Bakar bin Muhammad bin Amr bin Hazm, kunyahnya ada yang mengatakan Abu Bakar, ada yang mengatakan Abu Muhammad. Tapi namanya memang Abu Bakar. Sejak lahir namanya langsung Abu Bakar. Bukan kunyah, tapi memang itu nama dia. Ya, ini tabi'i, kasirul hadis, madani. Kemudian Amroh ini juga dari kalangan tabi'in, iya tabi'iyah. Amroh binti Abdurrahman. Al-Khazrajiyah, Al-Madaniyah, Al-Ansariyah. Min asbatin nas fi Aisyah, termasuk murid terbaik Aisyah selain Urwah ibnu Zubair dari Aisyah. Nah, semuanya Madaniyun kecuali Abdullah ibnu Yusuf. Beliau Misri dan Syami, tapi pernah juga ke Madinah, cuma tak tahu berapa tahun. Nah, di sini tatkala semuanya sudah tawaf wada, maka siapa namanya, yaitu Sofiyah bintu Huyai radhiyallahu anha mengalami haid. Kemudian Aisyah masuk bercerita pada Nabi, ini Sofiyah belum menyelesaikan masalah hajinya, yaitu belum ikut ini karena dia haid. Maka Rasulullah mengatakan akra wa halqa dalam riwayat yang lain, yaitu Rasulullah menyesalkan kenapa terjadi macam ini bahasa kasarnya ya. Akra wa halqa ini ucapan kesedihan. Karena apa? Ini nanti tertahan, menunggu lama, tak tahu sampai berapa lama. Sementara Rasulullah mungkin ya tugas beliau jelas banyak sekali, ingin segera pulang ke Madinah. Tapi kemudian Rasulullah bertanya, alam takun tawafat ma'akun, bukankah dia ini sudah tawaf bersama kalian, yaitu tawaf ifadah? Ternyata dikatakan oh sudah. Maka Rasulullah mengatakan tidak mengapa, dia tidak perlu menahan kita, boleh semuanya langsung pulang. Ini untuk wanita yang mengalami haid tapi sudah sempat tawaf ifadah. Kalau sudah sempat tawaf ifadah berarti sudah apa? Ya tentunya sudah mabit di Mina, mabit di Musdalifah, bahkan sudah ikut tawaf ikut wukuf di Arafah, maka tak masalah itu. Tinggal tawaf wada ini alal khilaf, apakah boleh ditukar dengan dam, yaitu membayar dam dengan menyembelih seekor kambing misalkan, atau tidak perlu. Zahir hadis Rasulullah ini tidak ada beban apapun untuk istri tadi itu. Padahal ini makomnya adalah makomul bayan, penjelasan. Watarkul bayan an waktil hajah, tidak boleh meninggalkan penjelasan dari masa yang diperlukan, itu tidak boleh. Nah, sekarang Rasulullah ternyata mengatakan boleh langsung pulang, tapi Rasulullah tidak mengatakan membayar dam. Makanya sebagian ulama mengatakan tidak perlu membayar dam. Ini udzur, bukan sengaja suka hati untuk meninggalkan tawaf wada, bukan, tapi karena ada udzur. Kalau menunggu haid selesai mungkin berapa lama lagi, terutama zaman sekarang kan kapal terbang pasti jadwalnya sudah sangat difikskan, sangat ditetapkan. Susah kalau kapal terbang disuruh menunggu, mana mau kapal terbang menunggu biasanya. Maka ini dapat udzur, boleh dia langsung pulang dan sudah selesai hajinya, tidak mengapa. Makanya semua disuruh keluar untuk persiapan berangkat pulang. Adapun ulama yang lain mengatakan sesuai dengan kaidah umum bahwasanya sesuatu yang wajib kemudian ditinggalkan, maka jabernya, yaitu penopangannya, gantinya adalah dengan membayar dam. Memang ini kaidah yang betul. Hanya saja kalau ada dalil yang jelas, tak boleh kita mengkiaskan kaidah tadi kepada permasalahan ini, karena sudah ada dalil khusus dan Nabi tidak menyebutkan wanita ini, istri beliau tadi, untuk membayar dam. Maka hukum asalnya berarti tidak perlu membayar dam kalau tidak disengaja. Adapun kalau tanpa uzur ya memang wajib membayar dam, karena tawaf ini walaupun bukan rukun tapi dia kewajiban. Tawaf apa tadi? Tawaf wada. Baik, kelanjutannya besok insyaallah, wallahu a'lam. Kalau haid tak boleh, karena syarat sah tawaf adalah apa? Bersuci.
Rasulullah mengatakan, if ali mayaf alul hajj ghaira Allah tatufi bil bait hatta tatuhuri. Lakukan apa yang dilakukan oleh orang yang berhaji. Hanya saja jangan engkau tawaf di Baitullah sehingga engkau suci. Jadi untuk tawaf memang syaratnya adalah kesucian. Nah. Iya. Kalau masih lama, kalau jadwal kapal terbang masih lama atau kapal laut, alhamdulillah. Cuma kalau sudah, wah ini waktunya tak cukup, udah pulang tak mengapa. Tawaf ifadah itu maksudnya dia lupa ifadah baru Tahu-tahu haid. Iya, itu selamat alhamdulillah. Dia berapa jatuh masa ifadah dengan masa berhaji? Besoknya itu masih ada apa? Lempar jumroh. Hari ke-11, kemudian hari ke-12. Yang ingin pulang boleh, atau yang ingin mengakhirkan sampai hari ke-13 lempar jumroh lagi, yaitu boleh juga. Mana di awal dulu, awal di awal kan. Iya, Itu ifadah. ya itu lebih selamat. Disegerakan. Apa yang boleh disegerakan disegerakan, walaupun bukan berarti dibulak-balik sesuka hati, tapi Kita jangan lagi lah. Jadwal ini biasanya berapa ini? Awal. iya secepatnya selesaikan apa yang boleh diselesaikan. Iya. Iya, diperkirakan semampunya. Meluntar tak perlu dalam keadaan suci. Iya, tak perlu. Beza ya. Cuma kalau tawaf memang wajib suci. Alhamdulillah tawaf ifadah selamat, alhamdulillah. Baik, subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Jazakumullahu khairan.